Bagaimana membawa perusahaan atau lembaga Anda menjadi di atas rata-rata? Ikuti tipsnya dalam No Management Box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat Nakoi dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Nanang Qasim Yusuf dalam spesial program yang saya sebut No Box. Di era post COVID-19 ini tentu saja kita tidak cukup sebatas out of the box, tapi bagaimana kita no box management system. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin membedah sedikit tentang satu history of yesterday, bagaimana Nokia. Mungkin sebagian Anda, kita semua tahu bagaimana perjalanan Nokia yang begitu luar biasa tentunya ya. Kita pernah menjadi penggemar atau mungkin fan dari Nokia yang begitu menarik pada waktu zaman itu atau waktu itu tentu saja. Tapi kemudian Nokia hari ini di luar dugaan betul-betul menghilang. Sebuah prediksi yang hampir jarang diprediksi oleh banyak pakar, para ahli. Bahkan dulu Finlandia adalah negara yang dianggap sebagai pusat inovasi oleh banyak kampus-kampus Indonesia yang selalu berkiblat kepada Finlandia karena ada namanya Nokia. Di kesempatan yang baik ini saya ingin membocorkan sebuah persiapan buku yang akan disiapkan di tahun depan dengan judul No Box, No Management Box, yang salah satu di segmen ini adalah tentang Nokia. Dari para pakar ya, kita pernah melihat dan menyimak, bahkan yang menarik di buku yang sedang saya tulis ini, pada tahun 2013 adalah momen di mana seorang CEO bernama Stephen Lopi yang kemudian meneteskan air matanya ketika mengatakan bahwa kami tidak pernah berbuat kriminal, kami nggak pernah berbuat jorok atau jahat, tetapi kami harus kalah ya ketika Nokia dibeli oleh ya Windows ya Microsoft waktu itu. Dan apa yang terjadi ya, Nokia kemudian menghilang atau tertelan oleh bumi. Yang menarik, perusahaan sebesar raksasa seperti itu kemudian ya begitu mudah hilang, begitu mudah tergeser oleh ya pemain baru yang disebut dengan Apple. Dan ya di segmen ini kita akan membahas ya kira-kira kenapa sih Nokia kemudian bisa begitu mudah hilang ya. Dan ya dalam buku yang sedang saya tulis ini saya menemukan ada 3 alasan ya kenapa kemudian Nokia ya tertinggal. Alasan yang pertama yang disebut di dalam buku ini adalah di dalam buku No Management Box yang sedang saya tulis adalah kalahnya teknologi Nokia. Nokia adalah top of mind dalam dunia telekomunikasi, namun akhirnya harus tumbang dan kalah, terutama ketika CEO Apple ya Steve Jobs kemudian merekrut banyak anak-anak muda yang kreatif dan kemudian membuat sebuah sistem ya yang sangat sulit dikejar oleh Nokia. Dan disitulah kemudian Nokia harus menerima kekalahan yang sangat telak ketika Nokia fokus kepada masa lalu di mana handphone purna jual begitu laku, laris dan sebagainya, dan Apple fokus kepada masa depan yang menawarkan sebuah sistem teknologi yang terintegralisasi dengan semua. Dan kita merasakannya, kita juga mungkin sebagian pernah menjadi saksi bagaimana Apple berjuang untuk ya dengan satu rumus adalah simplicity, atau bagaimana sesederhana mungkin produk dibuat agar bisa dirasakan oleh pasar yang begitu besar ya. Dan Nokia akhirnya kalah di tantangan atau pertarungan teknologi dan Nokia harus menerima ya kehancurannya atau ketertinggalannya oleh pendatang baru bernama ya Apple, teman-teman hebat. Dan ya
itu pasti tidak menyenangkan. Dalam buku Seven Wonders sendiri ada satu kutipan, satu rumus yang disebut dengan from good to great. Nokia sudah merasa good sehingga Nokia kehilangan inovasi, kehilangan motivasi baru, kehilangan creativity, dan akhirnya Nokia harus merasakan sesuatu yang di luar dugaan. Air mata yang ditunjukkan oleh CEO Nokia pada tahun 2013 tersebut menunjukkan bahwa itu adalah air mata yang akan membedakan apakah 1 minute wordness atau 1 minute nonsense. Ketika CEO Nokia meneteskan air matanya dan itu menjadi 1 minute wordness dalam teori ilmu kesadaran, maka akan sangat mungkin di kemudian hari Nokia bisa membuat new ways atau membuat jalan baru, cara-cara baru, strategi baru yang disebut dengan no box, cara-cara yang nggak pernah dilakukan oleh Nokia sebelumnya. Dan itu adalah hal yang nggak terduga. Tapi ketika kemudian Nokia air mata yang diteteskan oleh CEO-nya justru menjadi 1 minute nonsense, maka Nokia akan ditinggal kalah dan akan selamanya ditinggal oleh peperangan teknologi yang dikuasai oleh Apple dan Samsung. Maka inovasi baru, cara-cara baru, strategi baru, inovasi baru, dan juga rencana-rencana baru yang nggak pernah dilakukan oleh Nokia, maka akan dicoba dilakukan oleh Nokia. Di segmen berikut ini kita akan bahas. Terima kasih dalam No Box Leadership. Kembali dalam No Box, No Management Box. Kalau tadi kita sudah menemukan satu alasan kenapa raksasa telekomunikasi Nokia kemudian hilang tenggelam di telan bumi, nomor satu, Anda bisa cek ulang di segmen tadi, teman-teman, kalahnya teknologi dengan Apple. Nomor dua adalah arogansi manajer atas, menengah ke atas. Nah, arogansi ini berhubungan dengan SDM atau sumber daya manusia. Ketika tidak ada transparansi, tidak ada kejujuran, dan mereka takut bersaing dengan Apple, maka banyak manajer menengah dan juga atas kemudian memiliki arogansi dan mudah marah, menekan para manajer bawah dan juga staf, sehingga hubungan komunikasi antara manajer menengah ke atas dengan tim di bawah tidak begitu baik berjalan. Disitulah menjadi salah satu titik fatal Nokia yang menjadi hal yang tak terduga. Mungkin kita sering pahami bahwa ketika ketakutan, kemudian takut gagal, takut kemudian hancur, maka seseorang ini akan mencari titik lemah yang disebut dengan lingkaran setan tadi, dari atas menekan ke bawah ke bawah lagi, dan nggak ada solusinya. Dan ini menjadi salah satu faktor terbesar kenapa Nokia kemudian hancur dari dalam. Di era disrupsi seperti ini, hancur dari dalam salah satunya adalah yang dialami oleh Nokia. Kehancuran dari dalam ini terjadi ketika SDM itu kemudian saling menyakiti, saling menyikut, dan saling menekan dan saling menjatuhkan. Di luar dugaan, itu ternyata terjadi di perusahaan sebesar
multinasional bernama Nokia. Dan ya, kalau Anda hari ini berada di sebuah korporasi atau Anda adalah seorang CEO, kalau Anda adalah seorang owner dan sebagainya, maka membuat harmonisasi antar tim, membuat satu vibrasi antar tim, membuat tim sama-sama nyaman, sama-sama maju, sama-sama bergerak maju, punya visi yang sama, saling mendengarkan, ada empati, ada simpati, ada juga respect satu dengan yang lainnya, menjadi modalitas untuk membawa perusahaan Anda melesat, ya, maju dan terus menjadi nomor satu. Ketika SDM manajemennya tidak dilakukan dengan sangat baik, maka yang terjadi seperti sebuah kerajaan di mana ya pada saat puncaknya ini justru akan menjadi raja tirani menekan di bawah. Dan inilah terjadi di Nokia ketika kemudian pimpinan atas menekan di bawah, di tengah menekan paling bawah, dan akhirnya menutupi sebuah kebenaran yang sejati bahwa Nokia teknologinya ditinggal atau tertinggal oleh Apple. Memang tidak mudah, teman-teman, tapi untuk bangkit bersama, maka sumber daya manusia yang ada harus mampu diharmonisasikan, dikolaborasikan, disatu sistemkan dengan perasaan gembira, bahagia bersama-sama, sehingga bukan lagi berbentuk kerucut seperti ini, tapi bisa terbalik, suara hati dari staf, suara hati dari manajer tengah naik ke atas, dan pada akhirnya menjadi sebuah inovasi. Karena inovasi berlatar belakang dari kreativitas, dan kreativitas adalah sebuah naluri fitrah. Setiap staf kita, setiap manajer bawah, manajer tengah dan atas, mereka memiliki kreativitas. Ketika kreativitas ditutup, dikunci, maka artinya itu menutup inovasi. Dan itulah titik kegagalan dari Nokia setelahnya. Jangan lupa subscribe terus dan share video ini dan ikuti lanjutan dari video ini. Mau punya pengiriman produk sebanyak ini? Atau ingin meroketkan bisnis Anda ke level berikutnya? Bersinergilah dengan Nakoi Digital Solution, One Stop Digital Solution. Bersama kami, Anda akan merasakan perbedaan nyata dalam pertumbuhan bisnis Anda. Dan jadikan kami sebagai partner pertumbuhan Anda. Dan lihat, bisnis Anda akan berkembang dengan cepat. Dalam dunia digital yang terus berkembang, pemasaran melalui platform sosial media telah menjadi kunci kesuksesan. Tim kami yang berdedikasi dan berpengalaman telah membantu berbagai bisnis untuk mencapai hasil yang mengesankan melalui iklan di sosial media. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan solusi digital marketing yang efektif untuk meningkatkan penjualan serta branding bisnis Anda. Untuk informasi lebih lengkap, langsung konsultasikan bisnis Anda bersama kami.